Kita akan menyelesaikan soal nomor 1. Jika X memenuhi persamaan, 4 pangkat X dikurang 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 5. Nilai dari 24 pangkat X dibagi 12 pangkat X kurang 1 sama dengan titik-titik. Diketahui di soal, 4 pangkat X dikurang 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 5. Kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini diambil dari 4. 2 pangkat 2X dikurang dengan 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 2 sama dengan 5. Ini bisa kita buat menjadi 2 pangkat X dipangkatkan dengan 2 dikurang 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 2 pangkat X dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan 2 pangkat X sama dengan P. Maka diperolehlah 2 pangkat X sama dengan P kuadrat dikurang dengan 4P dikurang dengan 5 sama dengan 0. Dari sini kita akan memperoleh nilai P. Difaktorkan, diperoleh hasilnya P dikurang 5 dikali dengan P tambah 1 sama dengan 0. Faktor dari P kuadrat kurang 4P dikurang 5 sama dengan 0. Diperolehlah hasilnya P sama dengan 5 atau P sama dengan negatif 1. Untuk P negatif 1 tidak memenuhi. Yang ini tidak memenuhi. Yang memenuhi P sama dengan 5. 2 pangkat X sama dengan 5. Kita lanjutkan ke soal. Nilai dari 24 pangkat X dibagi dengan 12 pangkat X kurang 1. Yang ini bisa kita jabarkan menjadi, kita arahkan ke 2 pangkat X. 12 dikali dengan 2. 12 dikali 2 pangkat X. Itu merupakan 24 pangkat X. Dibagi dengan 12 pangkat X dikali 12 pangkat negatif 1. Hasilnya sama dengan 12 pangkat X dikali dengan 2 pangkat X. Ya, ini penjabaran yang di atas. Dibagi dengan 12 pangkat X. 12 pangkat negatif 1 berarti menjadi 1 per 12 per 12 pangkat 1 per 12. Yang ini bisa kita tuliskan menjadi 12 pangkat X dikali dengan 2 pangkat X dikali dengan yang ini kita balikkan 12 per 12 pangkat X. Jadi 12 pangkat X sudah bisa kita bagi, coret, coret, sisa 1. Artinya hasilnya sama dengan 2 pangkat X dikali dengan 12. 2 pangkat X sama dengan 5. 5 dikali dengan 12. Hasilnya sama dengan 60. Jadi jawabannya adalah yang E, 60. Soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. 2A pangkat X lebih besar dari 7A pangkat X tambah 3 dibagi A pangkat X tambah 1. Untuk 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 1 adalah titik-titik. Saya akan tuliskan kembali 2A pangkat X lebih besar dari 7A pangkat X tambah 3 dibagi dengan A pangkat X tambah 1.
Yang ini bisa kita tuliskan menjadi 2A pangkat X dikurang dengan 7A pangkat X tambah 3 dibagi dengan A pangkat X tambah 1 lebih besar dari 0. Sekarang kita samakan penyebut. Boleh kita kali silang, diperoleh hasilnya 2A pangkat X dikali dengan A pangkat X tambah 1 dikurang dengan, ini per 1, 1 dikali 7A pangkat X tambah 3 dibagi dengan 1 dikali A pangkat X tambah 1 lebih besar dari 0. Sekarang kita kalikan ke dalam, diperoleh hasilnya 2A pangkat X dikali A pangkat X menjadi 2A pangkat 2X. Ditambah dengan 2A pangkat X kali 1, 2A pangkat X. Dikurang dengan 7A pangkat X, negatif dengan 3 dikurang 3. Dibagi dengan A pangkat X tambah 1 lebih besar dari 0. Yang pembilang kita sederhanakan menjadi 2A pangkat 2X, 2A pangkat X kurang 7A pangkat X menjadi negatif 5A pangkat X dikurang 3 dibagi dengan A pangkat X tambah 1 lebih besar dari 0. Yang terakhir ini pembilang bisa kita faktorkan, diperolehlah faktornya 2A pangkat X dikali A pangkat X. Kita akan cari dua bilangan, jika dikalikan menghasilkan negatif 3. Saudara akan ambil, di sebelah sini negatif 3, di sebelah sini plus 1. Dan jika ini kita uji, akan menghasilkan nilai yang sama dengan pembilang yang sebelah sini. Dibagi dengan A pangkat X tambah 1. Lebih besar dari 0. Sekarang kita akan mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kita mulai dari batas-batas pada garis bilangan. 2A pangkat X tambah 1 sama dengan 0, diperolehlah batasnya A pangkat X sama dengan negatif 1/2. Yang kedua, A pangkat X kurang 3 sama dengan 0. Diperolehlah A pangkat X-nya sama dengan 3. Yang terakhir, penyebut A pangkat X ditambah 1 tidak boleh sama dengan 0. A pangkat X berarti tidak sama dengan negatif 1. Jadi angka-angka ini menjadi batas pada garis bilangan. Saya akan gambarkan garis bilangannya, mulai dari yang terkecil, yaitu negatif 1. Kita lanjut negatif setengah, yang paling besar yaitu 3. Sekarang kita akan uji. Di antara negatif setengah dengan 3 ada angka 0. Kita akan buat angka 0 pengganti A pangkat X. Jadi hasilnya 1 dikali negatif 3 dibagi 1. Negatif dibagi positif tetap negatif. Yang ini negatif. Jika kita uji di atas 3, contohnya kita ambil 4. 4 tambah 1, 5. 4 kurang 3, 1. Positif. Yang di bawah juga positif. Berarti yang sebelah sini positif. Boleh kamu uji. Di antara negatif 1 dengan negatif setengah juga positif. Boleh kalian uji. Yang sebelah sini negatif. Jadi, yang merupakan daerah penyelesaiannya yaitu lebih besar dari 0. Kita arsir yang positif. Di soal, diketahui bahwa A-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Jadi,
Karena A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, maka yang kita gunakan A pangkat X-nya lebih besar dari 0. Sehingga yang diambil adalah A pangkat X lebih besar dari 3 yang memenuhi yang ini. A pangkat X lebih besar dari 3. Kita akan mencari nilai X-nya dengan menggunakan logaritma. Logaritma A pangkat X lebih besar dari logaritma 3. Kita gunakan sifat logaritma, diperolehlah X logaritma A lebih besar dari logaritma 3. Diperolehlah X-nya lebih besar dari logaritma 3 dibagi dengan logaritma A. Ini akan berubah bentuk menjadi lebih kecil. A logaritma 3. Kita gunakan sifat-sifat logaritma. Karena A-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, maka tanda berubah. Sini tanda berubah ya. Tanda berubah. Karena A-nya lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya lebih kecil dari A logaritma 3. Jadi jawabannya adalah yang C, lebih kecil ya. X-nya lebih kecil dari logaritma 3 basis A. Soal nomor 3. Jika 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 6, dan akar dari 3 pangkat X per Y sama dengan 5. Nilai dari 1 per X tambah 1 per Y sama dengan titik-titik. Kita akan tuliskan kembali 3 pangkat X ditambah dengan 5 pangkat Y sama dengan 6. Ini kita buat persamaan yang pertama. Selanjutnya, akar dari 3 pangkat X per Y itu sama dengan 5. Kedua ruas kita kuadratkan, diperolehlah 3 pangkat X per Y sama dengan 5 pangkat 2. Kedua ruas sama-sama kita pangkatkan dengan Y. Kenapa kita pangkatkan dengan Y? Biar tinggal 3 pangkat X. Nanti kita arahkan ke persamaan yang pertama. 3 pangkat X per Y dipangkatkan lagi dengan Y, itu sama dengan 5 pangkat 2 pangkat Y, menjadi 2Y. Diperolehlah 3 pangkat X itu sama dengan 5 pangkat 2Y. Yang ini kita buat menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya, substitusi persamaan 2 ke 1. Diperolehlah hasilnya, 3 pangkat X ganti menjadi 5 pangkat 2Y. 5 pangkat 2Y ditambah dengan 5 pangkat Y sama dengan 6. Bisa kita tuliskan 5 pangkat 2Y ditambah dengan 5 pangkat Y dikurang 6 sama dengan 0. Yang ini kita faktorkan, diperolehlah faktornya 5 pangkat Y dikali dengan 5 pangkat Y. Kita cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya sama dengan negatif 6, dijumlahkan 1, yaitu plus 3 dengan min 2. Dikalikan negatif 6 dan dijumlahkan positif 1, sama dengan 0. Dengan demikian diperolehlah 5 pangkat Y tambah 3 sama dengan 0, 5 pangkat Y sama dengan min 3. Yang ini tidak memenuhi. Atau bisa kita ambil
5 pangkat Y dikurang 2 sama dengan 0. Jadi 5 pangkat Y-nya sama dengan 2. Yang ini kita buat menjadi persamaan yang ketiga. Kita lanjutkan. Untuk memperoleh nilai X, kita akan substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Boleh juga ke persamaan 2, tapi lebih gampang kita masukkan ke persamaan yang pertama. 3 pangkat X ditambah 5 pangkat Y, 5 pangkat Y di mana hasilnya adalah 2, tambah 2 sama dengan 6. Jadi 3 pangkat X sama dengan 4. Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma, bisa kita peroleh nilai X-nya sama dengan logaritma 4 basis 3. 3 logaritma 4. Itulah nilai X. Ini kita buat menjadi persamaan yang keempat. Untuk memperoleh nilai Y, kita ambil dari persamaan 3. Dari persamaan yang ketiga, diperolehlah 5 pangkat Y sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 5 logaritma 2. Kita masuk pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya adalah nilai dari 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan berapa? 1 dibagi dengan X-nya kita cek 3 log 4 ditambah 1 per Y. Y-nya 5 log 2. 5 logaritma 2. Dengan menggunakan sifat logaritma, ini bisa kita tulis menjadi 4 logaritma 3 ditambah dengan 2 logaritma 5. Dengan menggunakan sifat dari logaritma, yang ini bisa kita tuliskan menjadi 2, 4 ini 2 pangkat 2, 2 logaritma 3 pangkat 1 per 2, ditambah dengan 2 logaritma 5. Ini bisa kita tuliskan menjadi 2 logaritma akar 3 ditambah dengan 2 log 5. Menggunakan sifat logaritma, karena basisnya udah sama-sama 2, diperoleh hasilnya 2 logaritma 5 akar 3. Jadi dikalikan 5 akar 3. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4. Jika logaritma X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 2 logaritma X kuadrat kurang 9, nilai dari logaritma 8 basis X sama dengan, saya buatkan syaratnya di sini. Yang pertama, X kuadrat ditambah dengan 6X ditambah 9 lebih besar dari 0. Itu syarat yang pertama. X kuadrat tambah 6X tambah 9 lebih besar dari 0 jika dan hanya jika X-nya tidak sama dengan negatif 3. Ini bisa kalian faktorkan. Yang kedua, syaratnya yaitu X kuadrat kurang 9 lebih besar dari 0. X kuadrat kurang 9 lebih besar dari 0 jika dan hanya jika X-nya lebih kecil dari negatif 3 atau X-nya lebih besar dari 3. Bisa kalian uji. Masukkan yang di bawah 3 atau masukkan yang di atas dari 3. Selanjutnya kita akan cari nilai yang memenuhi persamaan. Logaritma X kuadrat tambah 6X ditambah 9 sama dengan logaritma X kuadrat kurang 9 dikuadratkan. Dengan mengingat sifat-sifat dari logaritma, dua logaritma
X kuadrat kurang 9, itu bisa kita ubah menjadi logaritma X kuadrat kurang 9 dikuadratkan. Selanjutnya, logaritma X tambah 3 dikuadratkan, faktor yang dari sini, hasilnya sama dengan logaritma X tambah 3 dikali X kurang 3 dikuadratkan. Jadi diperoleh hasilnya logaritma X tambah 3 dikuadratkan sama dengan logaritma X tambah 3 kuadrat dikali dengan X kurang 3 kuadrat. Itu bernilai sama. Sehingga diperolehlah X tambah 3 kuadrat itu sama dengan X tambah 3 kuadrat dikali dengan X kurang 3 dikuadratkan. Jadi, yang ini udah bisa kita sama-sama bagi X tambah 3 kuadrat. Coret, coret. Bersisa 1 di sini, bersisa 1 sebelah sini. Diperoleh hasilnya 1 sama dengan X kurang 3 dikuadratkan. Bisa kita tuliskan bahwa X kurang 3 sama dengan plus minus akar dari 1. Plus minus 1. Diperolehlah nilai X-nya, X yang pertama, X kurang 3 sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 4. Kita cek syaratnya apakah 4 memenuhi? Memenuhi, karena 4 itu lebih besar dari 3. Yang ini kita tuliskan memenuhi. Kita lanjut, X yang kedua. X kurang 3 itu sama dengan negatif 1. Maka diperolehlah X-nya sama dengan 2. 2 itu di bawah dari 3, berarti 2 tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Dengan demikian kita memperoleh nilai X, dan kita bisa menentukan nilai dari logaritma 8 basis X. Diperolehlah nilai dari logaritma 8 basis X, di mana X yang memenuhi adalah 4. Jadi nilainya sama dengan 4 logaritma 8. Ini bisa kita ubah menjadi 4 itu 2 pangkat 2, logaritma 8 itu 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 2 logaritma 2 pangkat 3 per 2. Dengan mengingat kembali sifat-sifat dari logaritma, diperoleh hasilnya 3 per 2 dikali dengan logaritma 2 basis 2. 2 log 2 itu sama dengan 1. Hasilnya 3 per 2 dikali 1, 3 per 2. Jadi jawabannya adalah yang I, 3 per 2. Soal nomor 5. Diketahui 3 logaritma 6 sama dengan A, 6 logaritma 2 sama dengan B. Pertanyaannya, hasil dari 18 logaritma akar 9 tambah 6 akar 2 ditambah akar 9 kurang 6 akar 2 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengingat kembali sifat dari logaritma. Sifat logaritma. Di antaranya yaitu yang berhubungan dengan soal ini, A logaritma B dikali dengan B logaritma C itu sama dengan A logaritma C. Di soal diketahui bahwa 3 log 6 dikali dengan 6 log 2 itu akan bernilai sama dengan 3 logaritma 2, di mana 3 log 6 itu sama dengan A, dan 6 log 2 itu sama dengan B. A dikali B sama dengan 3 logaritma 2. Kita lanjutkan ke soal. 18 logaritma akar dari
9 tambah 6 akar 2 ditambah dengan akar dari 9 dikurang 6 akar 2. Menyelesaikan soal ini kita harus mengingat akar A ditambah atau dikurang akar B itu akan bernilai sama dengan akar dari A tambah B plus minus 2 akar A, B. Jadi kita gunakan konsep ini. Diperolehlah hasilnya sama dengan 18 logaritma akar dari 9 ditambah. Jadi 6 ini harus kita ubah menjadi 2. 6 itu 2 kali 3. 3-nya kita masukkan ke dalam akar berarti menjadi 9. 9 kali 2, 18. 2 akar 18. Ditambah dengan akar dari 9 dikurang. Angkanya sama, 2 akar 18. Oke, kita uraikan menjadi bentuk seperti ini biar kita memperoleh jawaban yang lebih sederhana. Diperolehlah hasilnya sama dengan 18 logaritma 9 itu bisa kita tuliskan menjadi akar dari 6 tambah 3 ditambah dengan 2, 18 ganti menjadi 6 kali 3. Akar 6 kali 3, 18. Ditambah dengan akar dari 6 tambah 3 dikurang dengan 2 akar 18. Selanjutnya bisa kita sederhanakan menjadi 18 logaritma akar 6 tambah akar 3. Ditambah lagi dengan akar 6 dikurang akar 3. Hasilnya sama dengan 18 logaritma akar 6 tambah akar 6 menjadi 2 akar 6. Akar 3 kurang akar 3 habis. Oke, selanjutnya ingat kembali sifat logaritma. Ini bisa kita tuliskan menjadi logaritma 2 akar 6 dibagi dengan logaritma 18. Jadi yang di atas dengan di bawah sama. Tapi karena di soal ada diketahui 3 log 2, maka basisnya kita ganti menjadi basis 3. Itu bisa ya. Selanjutnya yang ini bisa kita jabarkan menjadi sama dengan 3 logaritma 2 ditambah dengan 3 logaritma akar 6. Akar 6 itu 6 pangkat setengah. Dibagi dengan 3 log 18, 3 logaritma 3 dikali 6, berarti tambah 3 logaritma 6. Hasilnya sama dengan 3 log 2 adalah A dikali B, ditambah dengan 3 log 6 itu adalah A. Setengahnya bisa kita buat ke depan, berarti menjadi setengah dikali dengan A. Dibagi dengan 3 log 3 adalah 1, ditambah dengan 3 log 6 itu adalah A. Hasilnya sama dengan, samakan penyebut, berarti menjadi 2AB ditambah A per 2. Dibagi lagi dengan 1 tambah A atau A tambah 1. Ini bisa kita tuliskan menjadi 2A kali B ditambah dengan A per 2 dikali dengan 1 per A tambah 1. Jadi hasilnya sama dengan A-nya bisa kita keluarkan, A dikali dengan 2B tambah 1 dibagi dengan 2 dikali A tambah 1. Kita sesuaikan dengan jawaban, jawabannya adalah yang B.